Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 2, muatan SBDP kelas 5. Cover buku. Nah, ini contoh dari cover buku. Tentunya ini tidak asing bagi anak-anak karena anak-anak memiliki buku paket di mana di situ ada covernya ya. Nah, cover buku itu apa? Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, misalkan tentang pelajaran, maka isinya di sini ada anak-anak yang sekolah, seperti itu ya. Jika covernya tentang masakan, maka di sini ada gambar masakan, seperti itu. Berikutnya, nah ini masih tentang cover buku ya. Ada 3 sisi pada cover buku itu. Yang pertama, sisi bagian depan. Nah, di sini ya. Berikutnya, ada sisi belakang, bagian sini. Berikutnya, ada sisi punggung. Punggung itu di sini ya. Nah, di sini depan, di sini belakang, punggungnya di sini. Nah, gitu ya. Berikutnya, unsur-unsur pada cover. Apa saja yang harus ada pada cover itu? Cover buku memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, judul buku dengan jenis huruf yang menarik. Ada judulnya ya, setiap buku pasti ada judulnya. Biasanya judul buku itu ditulis dengan tulisan yang agak besar, kemudian jenis hurufnya juga menarik. Berikutnya yang kedua, ada kalimat penjelas judul yang mudah dipahami. Jadi biasanya di bawahnya judul itu ada penjelasan ya, berarti itu disebut kalimat penjelas dari judul. Berikutnya yang ketiga, ada nama penulis. Di situ pada cover buku pasti ada nama penulis. Berikutnya yang keempat, ada identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Selanjutnya ada sinopsis buku pada cover belakang. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Seperti tadi ya, ada cover belakang, ada cover depan, ada punggung buku. Contoh cover buku dan unsur-unsurnya. Ini contoh cover buku ya. Ada identitas buku pada punggung buku di bagian sini. Berikutnya ada nama penulis, ada di bagian sini. Berikutnya ada kalimat penjelas judul. Nah, ini judul bukunya. Ini judul buku, kemudian kalimat penjelasnya. Berikutnya ada sinopsis pada cover belakang. Sinopsis itu gambaran singkat tentang buku. Berikutnya ada gambar cover. Ini ya gambar cover, ini juga termasuk gambar cover. Berikutnya ada identitas penerbit, ada di bagian sini ya. Nah, setiap desain tentunya tempatnya bisa berbeda ya. Kadang judulnya di atas, kalimat penjelasan di bawahnya, macam-macam ya. Nama penulis bisa di sini atau di samping sini atau kadang di bawah sini, seperti itu ya. Jadi setiap desain itu berbeda, tapi unsur-unsurnya sama. Tapi unsur-unsurnya ya seperti ini. Nah, ini cover bagian belakang ya. Bagian punggung ada sebelah sini. Kemudian cover depan bagian sini. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, ada cover buku pendidikan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa
gambar yang ada di cover itu menggambarkan isi atau menyesuaikan dengan isi. Jika pendidikan, maka tentunya gambarnya tentang pendidikan. Bisa ada gambar anak belajar dan lain sebagainya. Berikutnya, ini cover buku masakan. Jadi di sini disajikan gambar masakan seperti itu. Jadi agar sesuai dengan judul dan isi dari buku tersebut. Selanjutnya ada cover buku cerita. Ya, seperti ini ya. Ini karena judulnya cerita rakyat, maka gambarnya juga mendukung terhadap judul dan menyesuaikan dengan isinya. Berikutnya cover berdasarkan tampilan atau desain. Cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Contoh bukunya seperti ini. Hitam putih saja ya. Jenis hurufnya juga sederhana. Ada cover penuh warna dan gambar. Contoh seperti ini ya. Penuh warna-warni dan ada gambarnya. Tentunya anak-anak memiliki selera masing-masing. Ada yang menyukai cover dengan warna-warni, ada yang menyukai cover dengan sederhana, yaitu hitam putih. Mana yang lebih baik antara cover warna hitam putih atau cover penuh warna? Tergantung selera masing-masing. Penting anak-anak mau membaca buku, karena kita tahu bahwa buku itu jendela dunia, jendelanya pengetahuan. Dari buku kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Seperti itu ya. Ini masih kelanjutan dari cover berdasarkan tampilan atau desain. Penjelasan lanjutannya adalah, pada cover dengan warna hitam putih dan tulisan sederhana, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Sedangkan, pada cover dengan desain penuh warna dan gambar, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang menggambar cover. Dalam membuat gambar sebuah cover, sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Jika anak-anak ingin membuat gambar sebuah cover, maka perhatikan unsur-unsurnya seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ada judulnya, ada kalimat penjelasnya, ada nama penulisnya, ada identitas penerbitnya, ada gambar yang menarik, ada sinopsisnya, ada identitas buku pada punggung buku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.